itu benar menantang banget karena kenapa? Ngepromnya tuh kayak gini. Ini kayak nih pom gitu kayak gini. Jadi kayak menantang banget. Itu ya udah aku lanjut aja administrasi terus langsung aku sikat inovasi digital gitu. Halo sobat, kembali lagi dengan kita di acara Obsesi, obrolan seru sistem informasi. Apa kabar nih? Semoga semuanya itu sehat-sehat aja ya teman-teman. Sebelumnya nih, kita mungkin kenalan dulu kali ya nggak sih Nat? Boleh. Oke, sebelumnya kenalin nama aku Raffi Faizal Atarik, biasa dipanggil Raffi dan partner saya. Halo semuanya, kenalin aku Sylvia Nadia Maharani, biasa dipanggil Nadia. Kami berdua akan menemani Sobat Obsesi selama beberapa menit ke depan. Oke nih Sobat Obsesi, pendidikan tinggi saat ini semakin berkembang dengan hadirnya berbagai program studi yang menyiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan era digital. Departemen Sistem Informasi ITS menjadi salah satu departemen yang konsisten mencetak generasi unggul di bidang teknologi informasi. Nah, departemen ini juga memiliki dua program studi utama, yaitu ada Sistem Informasi dan juga Inovasi Digital. Keduanya berada di bawah satu departemen yang sama, yaitu Departemen Sistem Informasi, di mana mereka saling melengkapi untuk menjawab kebutuhan industri di masa depan. Nah, kalian penasaran nggak sih apa bedanya Inovasi Digital dan juga Sistem Informasi? Oleh karena itu, langsung saja di episode Obsesi kali ini, kita bakal ngobrol seru bareng dua mahasiswa berprestasi dari Departemen Sistem Informasi. Kira-kira ada siapa sih, Fli? Siapa ya? Mungkin langsung aja nggak sih Nat kita kenalin? Boleh, coba kenalin. Oke, nah dari Sobat Obsesi, hari ini kita kedatangan Mas Muhammad Fazli Maula Sidiki dari Sistem Informasi Angkatan Niska Verta dan juga Mas Syamil Rizky dari Inovasi Digital Angkatan Serafi Sera. Halo Mas Fazli dan Mas Syamil. Halo. Oke nih Mas, sebelum kita mulai obrolannya, mungkin Masnya bisa nih nyapa dulu ke Sobat Obsesi yang sedang mendengarkan kita hari ini. Halo Sobat Obsesi. Waduh. Kenalan dong Mas. Kenalan dong, Mas. Oke, dari gue dulu ya. Dari aku dulu ya. Oke, teman-teman kenalin, nama aku Syamil Rizky. Aku dari Inovasi Digital Angkatan Serafi Sera. Lanjut Mas. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Muhammad Fazli Maula Sidiki, biasa dipanggil Fazli dari Angkatan 22 Niska Verta. Wih, keren banget nih Sobat Obsesi nih. Gimana nih kabar Mas Syamil dan juga Mas Fazlinya? Sehat lah ya Mas. Wih, amin Gacor amin. lah ya. Amin amin. Semoga sehat terus ya Mas ya. Amin. Ya, mantap banget. Nah, sekarang Sobat Obsesi kan udah kenalan nih sama Mas Fazli sama Mas Syamil juga. Yuk langsung aja kita masuk ke obrolan kita episode kali ini. Nah, kali ini kita ada 5 bahasan seru seputar Prodi di Sistem Informasi. Agar teman-teman bisa lebih mengenal Departemen Sistem Informasi itu sendiri, bahasan seru kali ini kita mencakup 5 hal, yaitu ada cerita awal dan motivasi dari masing-masing Prodi di Departemen Sistem Informasi. Lalu ada dinamika di dalam kelas, ada juga kehidupan di luar kelas, ada organisasi dan lab di Departemen Sistem Informasi, serta refleksi dan harapan dari Mas Fazli dan juga Mas Syamil. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan pertama nggak sih, Fli? Iya benar banget. Oke nih Sobat Obsesi, tadi kan juga udah kita kenalan sama Mas Fazli dan juga sama Mas Syamil nih. Oke, mungkin boleh nggak sih Masnya itu diceritain sih latar belakang yang dari Mas Syamilnya dan juga Mas Fazlinya, apa sih yang mendorong Masnya itu untuk memilih program studi Inovasi Digital dan juga Sistem Informasi di ITS? Boleh. Boleh dari Mas Syamil. Oke, Mas Syamil dulu deh. Oke, kenapa aku milih Inovasi Digital ITS? Karena gini, dulunya tuh sebenarnya aku tuh lebih condong ke MIPA sih, itu terutama di biologi. Tapi kebetulan waktu itu aku daftar di ITS keterima duluan karena inovasi digital itu berbau bisnis dan kebetulan aku suka duit. Siapa sih yang nggak suka duit? Siapa sih yang nggak suka duit? Ya udah, karena ITS emang pengumumannya duluan ya langsung aja aku sikat. Bisnis nih, duit nih, sikat begitu. Oke. Karena ada ini Mas, manajemen bisnis, itu kan lebih bisnis gitu. Nah, kalau main bis itu sebenarnya bagus, tapi aku mencari sesuatu yang baru itu karena ada kata inovasinya itu. Waduh, keren banget. Inovasi Menarik digital. gitu loh. Menarik. Jujur aku pun juga menarik gak sih Nan dengan kata-kata inovasi. Aku pun juga menarik, apalagi kan tadi Mas Syamil itu bilang itu terkait dengan bisnis. Benar. Kalau Mas Fazli gimana nih? Oke, kalau dari aku sebenarnya aku dulu tuh mau masuk FK ya teman-teman ya. Fakultas Kedokteran. Jadi aku matkulku tuh yang aku pegang itu kimia, biologi begitu. Cuma aku milih Sisfor sebagai pilihan kedua aku di SBM itu karena saat itu tuh aku ngerasa
agak sedikit confused juga apakah FK ini benar-benar aku mau atau enggak, karena passionku tuh di bidang organisasi banget gitu. Jadi aku dulu suka sama organisasi, manajemen segala macam lainnya. Cuma aku ngerasa dulu tuh terlalu riskan ya, aku mikirnya karena kan aku selama ini kayak fokus belajarnya di biologi kimia. Akhirnya aku terpilih Sisfor karena Sisfor itu kebetulan tuh yang dia tuh com science business, juga memadukan kata-kata organisasi yang mana dia tuh pertama di Indonesia ya, Sisfor ITS itu ya. Jadi aku berani buat ngambil Sisfor dan sebagai pilihan kedua aku, dan akhirnya aku keterima di sini sebagai SBM. Dan awalnya cukup kaget sih karena ternyata nilai matematika aku yang lebih tinggi gitu. Tapi ternyata Sisfor itu ya karena dia bisnis dan juga dia computer science dan dia organisasi. Jadi ilmu yang dipelajarin itu banyak banget. Benar banget. Sehingga ekspektasi awalku itu sesuai sama yang aku dapetin setelah aku kuliah di Sisfor kayak gitu. Oke, keren. Nah kan Masnya tadi udah nyeritain gimana Masnya kenapa pilih inovasi digital, terus kenapa Mas Fazli milih sistem informasi. Nah kalau dari faktornya, faktor yang paling mendorong Mas Fazli sama Mas Syamil itu apa? Mungkin bisa faktor eksternal, mungkin dari orang tuanya, disuruh orang tua, atau emang Masnya sendiri yang pengen pilih itu? Faktor eksternal ya. Kalau faktor eksternal enggak sih, saya memilih inovasi digital dengan penuh kesadaran diri. Wih, keren. Penuh ya kesadaran diri. Keren. Faktor internal aja ya, faktor butuh uang. Bisnis nih. Betul. Sama Mas Fazli? Kalau dari faktor eksternal sih lebih ke karena teman-temanku kebetulan juga banyak yang masuk informatika kayak jurusan IT kayak gitu, dan juga bisnis. Dan baik lagi tadi aku udah sempat mention kalau aku suka banget organisasi ya. Jadi teman-temanku tuh sama organisasi itu juga banyak masuk Menbis, industri dan juga informatika. Jadi aku ngerasa kayak oke nih teman-temanku banyak di bidang sini. Aku rasa itu bisa jadi kayak alasan gitu loh kan aku punya teman seperjuangan berarti. Kalau dari internal tuh karena dari diri sendiri ngerasa pingin belajar lebih lanjut ke ilmu yang ngebebasin kita buat bereksperimen. Kan kalau FK kan kita nggak bisa eksperimen ya, dokter nih masalahnya gitu. benar-benar. Tapi kalau di Sisfor tuh kita bisa eksperimen semau kita mau ngapain gitu. Terus juga karena keluarga juga dulu nyaranin buat coba cari yang sesuai sama passion gitu. Jangan karena faktor tuntutan masa depan atau hal yang kita nggak benar-benar pingin cuma karena dokter lebih bagus karena jenjang karirnya segala macam. Jadi akhirnya internal aku mutusin cari sesuai passion gitu. Oke, berarti faktor dari Mas Syamil dan juga Mas Fazli ini sendiri itu dari diri sendiri ya. Oke. Nah, tadi kan aku sempat dengar juga nih, kalau misalnya Mas Fazli itu keterima melalui jalur SBM. Kalau Mas Syamil itu belum disebutin juga nih. Nah, kalau dari Mas Syamil dan juga Mas Fazli sendiri, selama diterima nih menjadi mahasiswa itu tuh apa sih proses sebelum untuk memasuki menjadi mahasiswa di sistem informasi atau inovasi digital ITS? Apa ya? Proses kayak usahanya gitu ya? Iya, usaha kayak apa belajarnya, hard worknya atau seperti apa gitu. Kalau dulu aku tuh sebenarnya ngejar ini sih, SNBP dulu ya. Ngejar SNBP tapi nice try. Goib. Itu pilihan satu inovasi digital? Enggak. Kan enggak ada. Dulu nggak ada. itu mandiri aja. Iya. Ya, dulu aku di institut sebelah. Gitu. Iya. Nembak di situ dan ternyata nice try. Jadi aku habis itu aku ikut SNBT. Nah itu aku struggling dan aku sakit sebenarnya waktu itu, jadi ngedrop, sempat ketiduran juga pas lagi ngerjain. Makanya aku itu nice try juga. Nah habis itu karena nilaiku lumayan oke, karena aku pede di SNBP, jadi aku daftar di berbagai universitas itu pakai jalur nilai. Nah kebetulan cuma di ITS aja yang jalur tulis. Waduh. Oh iya. Dan aku keterimanya di ITS duluan karena pengumumannya duluan kan. Ya udah, karena udah diterima lewat tes tulis itu, ya udah aku lanjut aja administrasi, terus langsung aku sikat inovasi digital. Wih, gitu. keren banget nih. Kalau Mas Fazli sendiri? Kalau aku karena emang dari awal aku ngincernya FK ya, jadi aku tuh jadikan FK tuh sebagai kayak boundaries bawah buat aku harus belajar, aku harus fokusin waktuku buat dedikasi ke hal-hal yang mendukung gitu. Jadi aku dulu tuh fokus banget belajar di Inten. Ini nggak promosi ya, cuma ya mungkin teman-teman sama pejuang FK mungkin tahu ya kalau di Inten tuh emang isinya anak-anak yang ambis segala macam, dan aku berusaha buat ningkatin level itu.
Aduh, aku dulu karena aku SBMPTN ya. Jadi awalnya aku tuh juga SNMPTN, cuma karena aku dulu harga mati FK, aku ngambil UNER dan UB kayak udahlah bodo amat lah gitu, yang penting terima FK. Tapi nice try juga di SNMPTN, terus aku akhirnya ngambil di SBM, UTBK, UNER sama Sisfor. Dan aku tuh persiapanku itu fokus belajar itu beneran sampai subuh sih kadang-kadang sih. Karena kan tryout kita harus ulangin lagi segala macem itu kayak nilai jelek nih. Kita harus kaji ulang lagi sampai berhasil, karena kan kita kan kalau di Inten tuh sistemnya tuh kayak kamu salah banyak ya kamu juga harus review ulang banyak, tulis dikumpulin gitu. Jadi kayak aku di situ beneran habisin waktu full, bahkan aku juga sering banget weekend tuh di LBB ngabisin waktu di situ sama teman-teman belajar. Terus ya alhamdulillah ya itu terbayarkan gitu. Tapi nggak cuma dengan LBB doang sih, tentunya juga ada restu orang tua, terus juga jalur langit juga dari ibadah segala macam lainnya gitu. Yang akhirnya bikin perjuanganku tuh lengkap gitu. Jadi aku juga belajar iya, usaha, tapi juga doa juga iya, dan terus juga iya gitu. Dan ya mungkin ini ya hasil sih dari yang di atas ya, milih masuk Sisfor aja gitu daripada FK, kayak gitu sih. Itu Mas Fazil Mas Syamil waktu udah tahu udah keterima di sistem informasi sama inovasi digital tuh seneng nggak, atau kayak udah expect keterima di sini gitu, atau malah kayak kecewa kok keterimanya di sini gitu? Oke. Kalau aku sih ya pasti apapun hasilnya tetap bersyukur ya. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Tapi pada saat itu aku nggak terlalu mikir diterima kuliah di mana. Jadi pas aku lihat oh diterima, ya udah. Alhamdulillah tapi ya. Alhamdulillah keterima karena emang aku milih ini dengan penuh kesadaran diriku ya. Jadi ya karena aku kepilih aku sangat bersyukur dan senang sih. Walaupun aku nggak yang gitu nggak. Biasa aja. Kalau Mas Fazil? Kalau aku ya, aku itu sebelum pengumuman tuh kan itu siang ya diumuminnya ya. Sorry jam 5, jam 3, jam 4. Jam 3 jam. Nah aku tuh sebelum itu pengumuman aku sholat hajat dulu kayak, gede ya Allah terserah ya Allah, apapun tuh pilihannya terbaik pastinya gitu. Nah Sisfor atau FK atau gak keterima sama sekali bahkan, kayak aku udah siap lah apapun hasilnya. Terus yang buka itu orang tua aku. Orang tua aku buka di ruangan sebelah, aku ngintip dari jendela. Nah pas mereka buka itu, mereka teriak, loh nggak diterima. Nah disitu aku langsung panik, wah masa sih nggak diterima sih, sebodoh apa sih aku? Aku ngintip, loh kok nggak diterima tapi ada nama ITS. Nah disitu feelingku udah nggak enak nih, wah masa gagal FK gitu. Terus aku ngintip lagi, ada QR code-nya kan, wah bener nih ITS. Aku diem dulu tapi nggak mau ngomong orang tua aku. Orang tua aku tuh masih struggle, ini terima apa enggak sih gitu. Baru aku bilang, ini terima mah, ITS Sisfor. Oh ya alhamdulillah nak gitu. Orang tua aku excited, aku udah kayak oh iya, tapi Mas Fazil masih pengen FK ya? Iya, karena dulu aku tuh ngerasa jujur to be honest, teman-temanku tuh semua tuh kebanyakan FK ya, sahabat-sahabatku, circleku FK. Jadi pas aku nggak keterima FK, terus aku agak sedih awalnya. Karena wah ini berarti dunia baru nih Sisfor. Dan aku juga nggak pernah riset Sisfor tuh gimana, even tahu gedungnya aja nggak tahu. Cuma gara-gara di deskripsi jurusan organisasi bisnis IT, oke, asik nih gitu. Aku nggak pernah riset di gedungnya gimana, belajar apa segala macam gitu. Jadi pas terima di Sisfor tuh kayak wah dunia baru. Terus juga setelah keterima sama orang tua bersyukur segala macem, aku kabar-kabaran sama teman-temanku kan, ternyata teman-temanku FK semua. Jadi kayak wah aku doang nih ternyata nggak masuk FK. Itu kayak ada sedikit rasa kecewa, tapi juga ada rasa sedikit bersyukur karena nggak perlu nyoba mandiri atau segala macam lainnya kan. Dan juga ya udahlah kan juga mungkin ini gitu ya dipilihin sama Allah gitu. Jadi ya udah sih pada akhirnya menerima dengan legowo dan bersyukur gitu. Keren. Berarti tadi aku denger nih kalau dari Mas Syamil itu kepilihnya pas mandiri karena udah pilih apa yang paling pertama kali ada pengumuman itu inovasi digital. Kalau Mas Fazle itu pas dia nggak keterima di FK. Berarti kan pasti ada dong ekspektasi awal dari Mas Syamil dan juga Mas Fazle-nya sendiri ketika tahu adanya jurusan ini. Kira-kira ekspektasi awal dari Mas Syamil dan Mas Fazle sendiri itu apa sih tentang jurusan ini sebelum mulai menjalani perkuliahan? Kalau aku ya, sebenarnya ekspektasi dan realitanya itu linear ya. Fokus di bisnis dan inovasi. Iya. Jadi awalnya aku kira itu emang ya itu kita belum pelajari aspek-aspek bisnis, habis itu dipadukan dengan teknologi juga. Jadi ya aku awalnya ngira gitu, pas aku masuk sini ya bener gitu. Berarti ya 100% sesuai ekspektasi kalau aku gitu. Keren. Mas Fazli gimana? Kalau aku ekspektasi awal jujur aku rendah. Karena aku udah terbiasa sama ekspektasinya lingkungan FK yang ngasih orang-orang ambis atau orang-orang yang bener-bener kayak gimana ya, orang-orang FK kan misalnya kayak beda sama kita yang teknik gitu kan, institut gitu.
Jadi aku naruh ekspektasi serendah mungkin biar aku nggak kecewa. Ekspektasiku tuh kayak, oke mungkin siswa ini kuliahnya, oke kita juga nge-coding, juga belajar ilmu bisnis, tapi dari model kuliahnya nggak akan seintens kayak kita anak FK yang harus belajar setiap hari, ngulangin, bikin catatan segala macem yang intinya kayak aku pikir nggak bakal seintens itu dan kita lebih fleksibel dan aku pada akhirnya punya banyak free time di luar kuliah dan aku harus mikirin gimana cara aku biar bisa interest dan ngembangin skillku di luar kuliah gitu. Ekspektasiku kayak gitu di awal. Cuma begitu pas masuk, iya sebenarnya mirip ya kayak oke nih sama-sama karena memang fleksibel kuliahku di sini gitu awal-awalnya. Tapi yang bikin aku kaget adalah aku nggak pernah expect kita sport itu kan di zaman angkatanku itu masih ada UPMB itu matkul penyetaraan. Kalau di ITB itu TPB, kita tuh UPMB nyebutnya di ITS. Itu kita tuh di tahun awal 1 semester 2 semester awal tuh belajar fisika, kimia, biologi. Jadi kayak kita ngepraktikum fisika. Aku tuh bingung, sebenarnya ngapain ya siswa belajar fisika ya? Aku awalnya positive thinking, oh mungkin kita disuruh bikin software fisika gitu segala macam kayak gitu. Enggak, kita disuruh benar-benar belajar fisika, rumus tekanan segala macam PV, F per V gitu. Habis itu suruh ngaprak eksperimen di praktikum di lab. Beneran yang pakai just lab. Praktikum beneran, praktikum habis itu bahkan praktikum kimia juga di RC gitu yang ngumpulin bahan segala macam, terus nulis laporan di situ segala macam. Kayak aku ngerasa oke ini jalur FK tapi nggak FK gitu. Ya aku masih bisa lah ya karena kan aku udah nyiapin buat fisika kimia gitu kan sama biologi, tapi nggak expect kalau bakal praktikum yang ngelaprak dan justru di tahun pertama aku lebih berat di situnya dibanding ilmu siswornya. Kan kalau angkatanku kan pas masih pakai kurikulum 2018 yang mana kita matkul UPMB itu di awal semua. Jadi aku tuh dibanding matkul siswor lebih banyak kan matkul UPMB dulu. Jadi aku belajar fokus kimia, biologi, fisika, matematika dan tuh rasanya kayak wah mumet kayak ngapain ya aku. Tapi nggak setelahnya? Nggak kepake. Makanya itu kenapa di K23 dihapus teman-teman. Waduh, menarik banget ya ceritanya ya, nggak Sinat? Betul banget. Oke nih Sobat Obsesi, setelah kita tahu alasan dan perjalanan masuk ITS, sekarang kita beralih ke dinamika keseharian di kelas. Kita mau tahu nih, gimana sih sistem perkuliahan, mata kuliah favorit, sampai tips menghadapi kuliah di inovasi digital dan juga sistem informasi ITS. Oke, seperti kayak yang dibilang Rafli ya, kita udah masuk ke outline pembahasan yang kedua mengenai dinamika di kelas. Nah, aku pengen tanya ke Mas Fazil sama Mas Syamil, gimana sistem pembagian mata kuliahnya? Itu bisa dipaketin atau kita bisa milih sendiri? Kayak kita mau matkul ini di semester ini, matkul ini di semester ini gitu. Oke. Kalau inovasi digital itu awalnya dipaketin. Semester awal-awal. Setelahnya ya udah kita bisa milih. Oh iya. Iya, aku bisa milih. Nah, habis itu kebetulan pas semester ini karena jatah SKS ku banyak. Jadi aku milih apa sih Mas namanya yang di TW itu agama apa ya? UPB, SKPB. Iya, SKPB. Nah, itu kemarin aku nambah matkul itu satu. Jadi seluruh matkul indik, terus aku tembak juga matkul di SKPB gitu. Kalau di siswor Mas? Jadi dulu tuh awal masih dipaketin, maksudnya dipaketin mata kuliahnya apa. Kelasnya kita war sendiri. Cuma sekarang ini karena udah 2023 kurikulumnya terbaru, di mana tuh teman-teman tuh udah dipaketin semua sekarang dari matkulnya apa, kelasnya juga dipaketin. Kalau kamu ngambil kelas A ya A semua gitu kelasnya. Biar kenapa nggak bentrok dan juga nggak kehabisan kelas. Dulu tuh zamanku tuh aku karena kita masih war ya teman-teman, kita bisa ambil matkul bebas apapun itu. Kita juga war sama angkatan atas sama bawah kan. Sering banget nggak dapet kelas kalau telat sedikit. Makanya sekarang udah dipaketin jadi kayak ya kita harus ikut paket yang udah disediain. Tapi kalau teman-teman case-nya spesial kayak teman-teman mau overlapping atau teman-teman ketinggalan tuh nanti bisa milih sendiri. Kalau di matkul siswor kita ngajuinnya ke TU, tapi kalau matkul UPMB tadi ngajuinnya ke SKPB kayak gitu. Berarti kalau mau war matkul itu bisa matkul semester ini atau semester atas bawah gitu? Bisa. Kalau teman-teman SKS-nya masih ada sisa dan dari peraturannya memenuhi persyaratan kayak gitu. Oh gitu. Oke. Berarti kan tadi kita tahu ya kalau misalnya itu tuh kelasnya itu di war. Berarti itu bisa rolling ya per semesternya. Kalau untuk paketan sendiri. Bisa rolling. Maksudnya rolling ini gimana? Rolling kayak untuk di bagian kelasnya. Kan itu kan pasti kan kita ada yang kelas A, kelas B, kelas kan kalau di tahun 24 kan itu pada kelas A, B, C, D. Nah, kalau di angkatan Mas Fazli dan juga Mas Syamil itu gimana? Angkatanku ya. Kalau angkatanku sekarang karena angkatanku itu udah banyak matkul yang selesai ya dan juga angkatanku tuh sekarang udah kayak ada yang matkul atasnya banyak, ada yang ketinggalan segala macem. Jadi kita nggak dipaketin kelasnya, kita dibebasin.
gitu kalau angkatanku. Cuma kalau angkatan siswa yang di bawahku itu masih dipaketin dan bisa rolling teman-teman. Kayak misalkan tahun awal tuh dia kelasnya A semua. Tahun kedua biasanya dia kelasnya B semua. Tapi yang jelas rollingnya itu dari absen NRP-nya kayak gitu. Berarti kalau misalnya kalau di angkatan 23 yang sistem informasi kan itu dipaketin A, B, C, D. Nah kalau di masnya itu pas di semester 2, 3, 4, 5 itu berarti masih war bebas? Masih war bebas. Oh berarti baru dibebaskan semester ya? 6 yang itu kita nggak dipaketin tapi kita disuruh ngambil kelas yang sama semua namanya. Biar menghindari namanya tabrakan antar jadwal kayak gitu. Dulu tuh ini lucu ya, fun fact nih, dulu tuh saking kita sering banget gak dapet kelas karena kelas segala macam, kita ada spreadsheet buat kayak trade off dan ada benefitnya apa gitu. Temenku tuh ada yang kayak bener-bener butuh banget kelas MLTB, dia ngasih benefitnya uang 500.000 kayak gitu, saking warnya kayak gitu. Makanya jadi Menarik. ya itu menguntungkan ya buat bisnis, kan kita bisnis ya, gitu. Apapun bisa jadi duit lah, tapi ya kesian sih. Kayak gitu. Mas Syamil sendiri gimana? Tadi ya masalah rolling itu ya. Iya. Oke, kalau di inovasi digital kebetulan ya perangkatan tuh cuma ada satu kelas. Jadi ya ketemu ya orang itu terus ya gitu terus. Kecuali nanti kalau ada yang ngulang ya, kalau yang ngulang ketemu bawahnya. Yang ketemu bawahnya begitu kalau di inovasi digital. Satu angkatan satu kelas. Iya benar. Waduh, menarik. Oke, kalau tadi kan bahas kelas ya, sekarang bahas mata kuliahnya deh. Kalau dari sistem informasi sendiri sama inovasi digital, ada nggak sih matkul yang dari Mas Mesnya sendiri itu kayak paling suka atau paling minat di matkul itu gitu? Dari semester awal, dari pertama kali masuk, dari maba sampai sekarang boleh? Kalau aku sih matkul yang aku paling suka itu matkul lab SE, yaitu ada sistem enterprise, manajemen MPB, manajemen proses bisnis gitu. Itu karena emang aku suka yang berhubungan sama bisnis dan juga teori ya. Terus juga ada matkul OFB, organisasi fungsional bisnis. Intinya yang berhubungan sama teori-teori aku suka. Itu sih matkul yang aku suka. Nah, kalau aku yang jelas bukan matematika sih. Waduh. Bukan matematika itu aku nggak banget sih. Kalau aku paling suka di investasi Ventura. Ya di situ kita belajar investasi, kita belajar ada angel investor, venture investor, ada crowdfunding juga. Nah itu berbagai macam kita investasi. Nah kebetulan yang ngajar itu Pak Apol. Nah kebetulan Pak Apol ini investor handal. Nah di situ aku tuh mau mengikuti jejaknya Pak Apol. Jadi aku sering mengulik-ngulik ya tipis-tipis lah. Pak sinyal bulan ini apa Pak? Yang paling gacor apa gitu. Oke, tadi kan mata kuliah yang favorit dan juga paling disukai dari Mas Fadzli dan juga Mas Syamil. Kalau yang nggak favorit atau paling menantang deh dari mata kuliahnya itu apa? Dan juga penyebabnya itu seperti apa, Mas? Kalau aku udah pasti jelas itu ASD. Waduh. Apa ya? Aku bahkan sampai nggak sukanya lupa kepanjangannya apa. Algoritma struktur data itu. Terus juga Alpro. Mungkin sekarang udah jadi berubah ya namanya, jadi Daspro ya sekarang ya. Ya, dulu kan algoritma pemrograman, sekarang jadi Daspro. Itu sih sama mungkin matkul itu sih dua itu yang pernah aku bukan nggak suka, lebih tepatnya menantang gitu teman-teman. Karena kenapa? Lebih ke kita tuh ujiannya itu tulis tangan. Bayangin nih, kan kita kalau biasa kalau ngodingan kita pakai Visual Studio Code atau Python, Google Colab segala macam. Yang mana kalau ada error ketahuan nih langsung gitu kan, mana segala macam errornya yang salah kayak gitu. Nah ini kalau ditulis tangan, gimana cara kita tahu errornya? Even kita nulis pun butuh waktu, belum lagi typo segala macam. Dan juga kan masalahnya adalah kan kalau di laptop kan kita bisa langsung enter gitu buat langsung identitasnya langsung otomatis kebenaran segala macam. Kalau tulis tangan kita perlu nyusun satu persatu nih, ini awal di sini, habis itu baris kedua spasinya sini segala macam. Jadi di situ yang beneran kayak menantang banget dan juga sebenarnya ini bukan rahasia umum lagi, ini rahasia umum sih sebenarnya sih. Ada mungkin beberapa teman-teman yang aku enggak, karena aku selalu apes dapat kursi di depan. Cuma ada beberapa teman-teman yang menantang dirinya gitu pas ulangan tuh pakai ChatGPT gitu kan, segala macem. Dan itu benar menantang banget karena kenapa? Ngepromnya tuh kayak gini. Ini kayak nih pom gitu kayak gini. Jadi kayak menantang banget kayak gitu. Ketahuan nggak? Ketahuan sih. Makanya aku nggak berani karena ada yang ketahuan terus. Ya nilai tesnya 0 kan, jadi kayak ya makanya aku nggak pernah berani buat aku lebih milih remet dibanding harus 0 kayak gitu. Karena kalau dosen-dosen di Sisfor tuh mereka tuh masih terbuka buat remet. Karena mereka di dosen kita tuh menghargai kejujuran teman-teman, integritas. Jadi mending remet daripada harus nyontek kayak gitu. Iya benar. Setuju. Mas Syamil,
Kalau aku mungkin bukan nggak suka ya, paling menantang ya. Paling menantang itu aku ada matkul negosiasi. Apa tuh? Ngapain tuh? Jadi kita belajar teknik negosiasi dari apa ya? Aku lupa nama bukunya, tapi yang nulis itu Chris Voss. Dia itu mantan FBI kalau nggak salah. Nah, kita belajar sama Pak Andre. Nah, kita belajar tuh. Pertama teori doang nih. Teori terus ada kuis tipis-tipis, gampang lah. Kuis tipis-tipis. Nah, habis itu final projectnya kita harus bernegosiasi langsung dan mengimplementasikan setiap teknik yang kita pelajari dari si Abang Chris Voss ini. Nah, kebetulan itu lawan bicaranya waktu itu Pak Holil. Waduh. Wah, itu kita kayak wah itu lumayan berat lah. Kita mau pakai berbagai teknik apa itu bisa aja Pak Holil. Kenapa tuh, Mas? Ya, pokoknya Kan mereka nggak tahu Pak Holil siapa. Sobat obsesi kan juga pengen tahu nih kenapa Iya. sih dengan Pak Holil tuh. jadi gini kalau misalnya di apa namanya? Yakin lu buka di sini? Enggak, ini aman Ini aja. aman. Kalau di bukunya Chris Voss itu kita mungkin ada salah satu teknik namanya mirroring. Nah, misalnya kita pakai teknik mirroring, kita mirror gini, terus sama Paul di mirror balik, ada lagi. Gitu kita apa ya posisi kita tuh seakan-akan lemah. Kita baru masuk ruangan aja juga udah ngerasa pressure-nya. Gitu. Wibawanya tinggi ya. Bener banget. Keren. Nah, ada nggak kayak strategi khusus buat gimana kita bisa kayak ngehadapin matkul-matkul yang menurut mas-masnya susah tadi? Boleh. Sikat Mas. Kalau aku ya teman-teman ya, sebenarnya aku mau ngasih saran cari temen sih itu yang pertama. Tapi pada akhirnya pun juga di kehidupan kuliah ini aku ngerasa kita nggak bisa terus-terusan ngandelin temen gitu. Kayak misalkan ya aku ngambil satu kelas sama teman-temanku gitu ya, misalnya teman dekatku segala macem. Tapi RP kita beda ya, ujian juga pasti diacak kan. Jadi itu sih yang pertama. Jadi sebenarnya teman tuh paling basic ya. Karena kalau ada teman kita bisa survive bareng-bareng. Nah, tapi yang paling penting adalah gimana cara kita bisa menerima kenyataan sih. Maksudnya lebih tepatnya nggak semuanya itu enak atau sesuai dengan kemauan kita. Itu pelajaran pertama di kuliah aku dapetin. Kayak tadi aku sebutin di awal kan, aku masuk SISPOR, ekspektasiku itu kan kuliah kan matkulnya ya computer science, bisnis segala macam. Tapi aku harus lewatin fase TPB teman-teman. Mau nggak mau kan aku harus makan tuh fisika, kimia, praktikum segala macam. Jadi kuncinya ya harus terima mau nggak mau. Dan dari situ nanti ketika teman-teman udah belajar menerima kenyataan segala macam, ya teman-teman bakal kuat buat menghadapi apapun coba ke depan lainnya gitu. Karena percayalah, kalau udah misalnya dapet masalah nih, aduh matkul ini dosennya galak segala macam kayak gini, ya udah kan cuma fase doang kan. Seenggak enak-enaknya 3 jam atau 1 semester gitu, ya udah nanti kan masih badai akan berlalu kayak gitu sih kalau dari aku ya. Keren. Syamil? Kalau aku ya tips take gitu ya, Iya. buat menghadapi. Tergantung matkulnya sih. Kalau misalnya matkul kayak tes tulis, banyak teori yang harus kita kerjain di kelas terus kita duduk gitu. Kalau aku tuh dari awal semester aku tuh pakai AI. Nah, gimana cara pakainya? Kalau aku sendiri kan pakai Gemini. Kebetulan ada Gemini for Student gitu loh yang pro terus dapat draft bilateral itu kan aku klaim. Nah, terus di awal semester aku bikin paham gak sih kayak bikin botnya gitu. Bot ini misal bot matkul ini. Nah, terus aku masukin CP yang capaian pembelajaran itu aku masukin ke botnya ini biar dia mempelajari Pembelajaran. iya biar udah mikir lo. Nah itu lah. Nah itu ntar kalau nanya-nanya terkait matkul ini aku nanya-nanya ke bot ini. Nah terus ya udah gitu terus misal ada soal ujian terus materinya aku masukin sini terus aku ngobrol sama AI bla 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 berikan soal yang kritis bla 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 gitu. Aku muter gitu. Nah terus kalau misalnya modelan final project yang kita harus turun ke lapangan kayak survei gitu-gitu, nah aku cari temen yang enak. Tapi kan temen enak kan nggak tentu ada. Kadang juga ada temen yang temen yang kurang sinkron ya, kurang sinkron. Nah itu itu tuh sebenarnya ini sih bukan halangan, tapi kayak kesempatan kita buat struggle lebih aja. Aku nangkepnya gitu ya. Aku belajar ya udahlah, stoik aja lah kalau misalnya dapet yang kurang sinkron gitu kalau aku. Gila, itu bisa jadi pelajaran buat kita juga, Fli. Itu pelajaran banget sih sama obsesi. Oke, kita udah dengar cerita-cerita seru dari Mas Syamil sama Mas Fazli tentang kehidupan di dalam kelasnya. Nah, tapi kan mahasiswa nggak berkutik di perkuliahan di akademiknya aja kan, pasti juga fokus di non akademiknya. Nah, kita bakal langsung lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai kehidupan di luar kelas. Betul banget nih, Nat. Jadi sobat obsesi sebelumnya, di sistem informasi dan juga inovasi digital ini sendiri itu tidak ada kantin nih. Oke nih, mungkin kita mau kulik informasi dari Mas Fazli dan juga Mas Syamil nih sobat obsesi. Mas Syamil dan juga Mas Fazli nih,
Raffi mau nanya, biasanya mahasiswa inovasi digital dan juga sistem informasi itu makan atau kumpulnya tuh di mana sih Mas? Gimana tuh Mas biasanya Mas? Lu dulu nggak sih yang jawab? Dulu ya udah. Kalau aku sendiri ya, Iya. aku tuh jarang banget makan di luar. Aku selalu masak. Wih, keren. Ya karena lagi pola diet juga kan, harus tetap konsisten. keren, Tapi kalau misalnya teman-temanku ya, biasanya aku nemenin aja teman-temanku makan tuh bisa di Butari, tahu Butari yang di Keputih, terus warung Kane. Habis itu apa sih namanya? Aduh lupa. Ketoprak. Teman-teman harus cobain ketoprak Jakarta 25 di Keputih. Itu enak banget. Yang bikin tapi orang Cirebon. Itu harus coba. Gitu. Bener. Menurut rasa Mas saya. Fazli. Nah, kalau aku ya sebenarnya dulu karena pas masih awal-awal, mungkin awal-awal maba ya, masih masa awal maba gitu, kita teman-teman siswa 22 Isyafarta tuh sering kalau nggak ke warung U7 Oh, iya. di blok J, ya blok J ya, aku lupa ya blok J, blok U7, Promdos blok U. ya, heeh. Kalau J kan J1 ya, itu juga J1 juga karena J1 kan paling viral ya. Iya. Cuma awalnya ke J1 dulu, habis itu nemu blok U7, kita makan di Warju namanya tuh, karena dulu tuh cutting Adi Sakta angkatan 2020 tuh dia yang punya base camp itu teman-teman. Jadi awal berdirinya warung blok U7 itu karena angkatan Adi Sakta tuh banyak ngekos di sana, di force gitu buat ibu kosnya bikin warung biar kita bisa makan di sini. Akhirnya adalah warung blok U7 itu masih ada tuh foto-foto Adi Sakta angkatan 20 di sana gitu. Kita sering nongkrong di sana sama-sama sisfor. Terus kalau enggak ya kita juga kadang makan di kantin pusat atau di informatika karena itu yang paling deket ya. Tapi sekarang karena sudah ada kantin Geomat deket sama sini kan, kita ke Geomat, Perpus atau enggak ke informatika yang deket sini. Nah kalau di luar ITS ya kita tuh sering ke kalau tadi warung Kane itu yang pertama karena Kane itu murah dan juga makannya enak-enak. Kan juga teman-teman banyak kos di Keputih ya gitu dan di Mulyos juga. Nah, tapi siswa 22 tuh paling itu tuh di warung Uut. Uut itu di Keputih KTT 1 itu warung Uut gitu. Karena kebetulan yang punya warung Uut itu Bu Uut itu istilahnya yang punya itu kemudian tuh tendik di siswar teman-teman yaitu Bu Artin gitu. Jadi yang punya warung tuh Bu Artin. Jadi ya teman-teman akhirnya awalnya baru tahu kan pas teman-teman yang kos di sana makan di sana kumpul terus semua kan tempatnya PW. Terus akhirnya kita jadi base camp di sana, base campnya 22 kumpul di sana, makan nongkrong di sana segala macem. Terus tahu lah ternyata yang punya warung itu tadinya sisfor. Jadi kita akhirnya makin PW di sana. Jadi kalau 20 punya warung U7, kita punya warung UUT kayak gitu. Keren. Aku mau nanya juga, tadi kan tempat makan. Kalau tempat kayak buat nongkrong doang atau kayak nugas gitu, ada rekomendasi nggak Mas? Tugas. Rekomendasi ya. Sebenarnya kalau Atau nggak Masnya paling sering di mana gitu kalau nugas sama nongkrong doang gitu? mana ya? Ini ya. Soalnya kalau aku sama teman-temanku itu kita kan suka nyari tempat yang PW, yang makanannya nggak terlalu pricey yang pertama ya. Kalau aku sama teman-teman dulu tuh sukanya itu di ini sih Burger King atau McD karena kan gitu-gitu. enggak itu ada promo kan aplikasinya cuma beli es krim doang 7.000 segala macam itu 24 jam. 24 jam kan Burger King atau McD gitu, McD Mulyos. McD Mulyos kan rame banget nih. Aku biasa sama teman-teman ke Burger King merah yang agak sana sedikit itu di situ tuh. Jauh tapi karena situ sepi kan 24 jam juga kita juga ada musola di situ, bagus juga musolanya, makanan yang murah-murah ada promo segala macam gitu. Cuma karena ya semakin kesini kan semakin semester tua semakin jompo ya kita malas jauh-jauh segala macem kita ke Imba biasanya yang udah ganti jadi Force Space Coffee atau enggak kita juga kadang ke ADK gitu kalau enggak ya antara itu sih paling sering teman-temanku sama aku ke Imba kira-kira ini itu jadi Force Space Coffee karena itu tempatnya PW bisa juga smoking gitu kan terus juga makanannya enak siapa lagi ayam Nashville itu enak banget. Bener. Wih, Boleh coba. Rekom. Rekomen. Mas Syamilnya sendiri. Kalau aku ya sebenarnya aku tuh berusaha supaya tidak keluar gitu. Maksudnya nggak keluar kos. Kenapa? Karena aku tuh nggak bisa nahan nafsu makan. Oh. Jadi kalau misal aku di luar tuh bawaannya wah gini mantap kali ya protein. Langsung boros tuh. Pedes ya. Mau disikat semua. Selain boros juga kalorinya banyak kan. Jadi aku selalu berusaha mengunci diri di kamar supaya nggak banyak jajan, nggak banyak makan, banyak ngerjain tugas tuh di kos. Tapi biasanya kalau ramean, aku biasanya nebeng di kontrakan teman. Di mana tuh? Di kontrakan teman di Keputih. Nah itu tempatnya PW banget. Tapi ya kadang gitulah, namanya juga laki ya. Gitulah.
Tapi kalau mau nugas di luar ya, aku paling bener sih kata Mas Fazli itu di IMBA tuh, mantap. Kalau kita ngantri di kasirnya ya, itu kita langsung lihat BTC USD. Langsung ya Bitcoin, harga Bitcoin, Currency-nya gitu, statistik Bitcoin dan segala macam lainnya. itu worth it banget. Ayam Nasvilla juga top banget ya, bener. ACC Mas Fazli approve. Boleh coba. Boleh dicoba nih. Oke nih. Nah tadi juga sempat di-mention juga oleh Nadia nih, Sobat Obsesi, terkait inovasi digital dan juga sistem informasi ini merupakan satu naungan di bawah Departemen Sistem Informasi. Kalau interaksi nih, kita bahas tentang interaksi. Interaksi antara jurusan Sistem Informasi dan Inovasi Digital sendiri itu gimana sih Mas? Dari Mas Syamil dulu. Dari interaksi ya, sebenarnya aku nggak melihat batasan sih. Maksudnya ya udah kita emang beda secara administrasi, tapi emang secara apa ya bersosial kita ya kayak manusia ketemu manusia, halo, hai, masih ya ketemu lah ya, nggak ada beda malah menurutku ya dari perspektifku. Tapi emang mungkin kalau dari segi akademik emang kita ada ya beda lah. Tapi walaupun beda kita masih di dalam satu lingkup. Kalau aku ngeliatnya gitu. Berarti masih dianggap seperti kekeluargaan seperti itu ya? Benar banget. Menurut Mas Fazlinya sendiri gimana? Sebenarnya sama kayak Samil ya. Kayak aku nggak ada batasan walaupun sebenarnya di angkatanku nggak ada inovasi digital kan, karena itu baru ada itu di angkatan Samil angkatan 2023. I don't see the difference between inovasi digital dengan Sispor. Tapi mungkin yang kalau kita ngomong perbedaan itu pasti ada, itu ada diletak ketika kita belajar bareng-bareng. Karena kan kita matkulnya beda nih, dan juga jadwal kuliahnya beda otomatis. Itu baru di situ kalau aku lihat dari teman-teman adik tingkatku yang aku akrab gitu ya, Sispor sama Indik. Mereka tuh kadang kalau misalnya satu hima gitu ya, satu himpunan, satu departemen, mereka ada rapat tuh misalkan. Itu nyari jadwal yang match itu susah, karena ketika misalkan siswa ada kelas, Indik nggak ada kelas segala macam, dan itu ya nggak beda. Tapi di luar dari itu karena kita di gedung yang sama, gedung kita juga nggak terlalu yang luas banget kayak FK gitu ya, jadi kita yang beneran kayak kamar mandi juga paling ya kamar mandi itu aja gitu kan. Kalau parkiran pun juga sama, jadi kayak masih ketemu. Nongkrong pun juga di CWS, Sispor juga ketemu segala macam. Jadi kalau buat secara sosial nggak ada yang boundaries banget gitu. Tapi kalau buat dari makul tuh baru agak kelihatan. Tapi juga karena kita diajar sama dosen yang sama, Mil ya. Jadi pada akhirnya juga banyak makul yang beririsan teman-teman. Jadi kalau hoki misalnya memang ada di fase yang sama, bisa jadi makulnya bareng tapi beda kelas. Kayak gitu. Oke, wow, keren. Aku mau nanya ke Mas Fazli sama Mas Syamil, ada nggak kayak acara besar tahunan dari masing-masing prodinya? Itu tuh baju apa tuh Mas? Oke, dari aku dulu ya, karena aku udah ready nih. Jadi kalau kita di Sispor tuh ada namanya Information System Expo teman-teman. Itu merupakan acara big eventnya Sispor tahunan, annual big event kita yang udah ada dari 2011 teman-teman gitu. Jadi itu sebenarnya kayak ajang kita Sispor jadi HMSI gitu ya, punya BSO namanya IC, itu buat sebagai perantara buat kita tuh kenalin Sispor itu gimana sih di kalayak gitu ya di masyarakat. Karena as I've been said before, kita kan Sispor kan ITES kan Sispor pertama ya di Indonesia gitu. Kita juga rumah dari asosiasi Sispor se-Indonesia. Itu jadi ISINDO namanya teman-teman gitu. Jadi kita kayak punya opportunity dan juga punya potential power buat kenalin Sispor lebih luas. Makanya itu ada namanya IC gitu, Information System Expo gitu. Dan utamanya itu selalu ada 3 lomba utama, RISE buat kuliah, Icon buat pameran-pameran kenalin Sispor segala macam lainnya. Juga ada RISE, ada Bionics, itu lebih ada buat anak SMA gitu juga. Jadi kayak itu power kita buat kita ini gini loh kehidupan di Sispor, gini loh cara kita belajar di Sispor, budaya Sispor tuh kayak gitu segala macam ke luar, khususnya karena SMA juga anak kuliah itu sih. Dan ya kita juga selalu ada pameran yang menarik teman-teman, dan buat teman-teman yang mau masuk Sispor ya mungkin bisa ikutin IC 2025 yang tapi udah selesai sih sekarang ya, udah selesai. Tahun depan 2026 berarti ya, ditunggu aja gitu. Jadi teman-teman wajib ikutin kalau teman-teman mau tahu rasanya kuliah di Sispor tuh gimana. Itu. Keren. Ini bajunya nih. IC. Tahun-tahun berapa Mas? 2024 ini zamanku masih ya kan kalau 2025 sekarang itu yang megang angkatan Syamil gitu 2023. Oke. Kalau dari inovasi digital ada inovasi digital exhibition. Jadi itu acara yang menampilkan ide-ide dari anak-anak inovasi digital. Jadi kan emang sebenarnya tuh anak inovasi digital tuh dituntut untuk memiliki ide inovatif masing-masing. Nah, acara ini ada selain untuk mempromosikan inovasi digital di kalangan eksternal, juga untuk memamerkan ide-ide mereka gitu. Terus kalau misalnya ada yang 5 terbaik dari satu kelas
nanti di pitching sama coach-coach terpilih biasanya gitu. Kebetulan pas zamanku, aku tahun berapa ya? 2024 ya waktu itu. Kebetulan aku juga ikut sebagai panitia sekaligus ikut sebagai peserta kebetulan pada saat itu. Gitu. Berarti Mas Syamil yang 5 terbaik itu. Pada saat itu iya. Wih. Keren. Alhamdulillah. Gila. Oke, nah sejauh ini aku juga mau nanya, sejauh ini pengalaman Mas Syamil dan juga Mas Fazli untuk pengalaman akademiknya itu apa? Apakah yang paling berkesan deh apa sih yang paling berkesan untuk di pengalaman non akademik sendiri? Non akademik ya, mungkin kalau non akademik kan kita biasanya nggak jauh-jauh dari 5 bidang pengembangan ya. Tapi lebih ke kalau aku yang mau short itu lebih mungkin bidang organisasi manajerial teman-teman di situ. Menurutku pengalaman paling berkesan tuh di HMSI, di himpunan jurusanku, himpunan mahasiswa sistem informasi itu paling berkesan karena di situ aku ngerasa beneran bisa berbebas banget berkreativitas, ekspresi sebebas mungkin, eksperimen gitu kan, rasain gimana sih jadi organisasi di mahasiswa gitu buat simulasi dunia kerja. Dan juga di kepanitiaanku seperti di kepanitiaan kampus Mabakap, Gerigi gitu teman-teman. Jadi kenapa aku bisa bilang 3 poin itu sangat memorable banget karena di situ aku belajar gimana cara kita bisa kolaborasi sama banyak orang, kerja buat mencapai tujuan yang sama, dapat pengalaman baru, dapat suka duka baru dan juga punya relasi banyak. Terutama kalau di kepanitiaan aku punya banyak relasi dari jurusan-jurusan lain gitu. Jadi itu benar memorable banget buat aku gitu. Oke, kalau dari Mas Syamil? Kehidupan di luar kampus ya. Kalau di luar kampus apa selain akademik ya? Non akademik kok boleh kok kalau misalnya di luar kampus ataupun di dalam kampus. Oh, kalau yang di dalam kampus kebetulan ya, aku itu sekarang masih menjabat sebagai presidium UKM ITS Archery dan bentar lagi kan Demis juga nih. Nah itu menurutku itu ini banget sih, cukup berkesan ya gimana kita manage anak-anak yang dari berbagai departemen ya kan, itu apa namanya di luar dari departemen sistem informasi, jadi nyocokin jadwal terus nyocokin budaya itu tenaganya lumayan. Nah terus kalau yang di luar kampus aku tuh ada 2. Yang pertama aku ada bisnis sendiri, aku jualan ikan. Nah itu lumayan ya, tuh aku awal-awal tuh naik motor ke Probolinggo bawa ikan, motor mogok, itu berkesan banget sih. Habis itu satu lagi sekarang aku aktif di trading di YB Sekuritas. Aku nggak endorse ya, tapi emang pelayanan YB Sekuritas di Mulyosari itu top banget lah pokoknya. Keren. Kalau aku fokusnya di itu aja yang tadi aku sebutin. Oke, seru banget ya mendengar cerita Mas Fazli dan juga Mas Syamil di luar kelas nih. Nah, selain nongkrong dan juga kegiatan kampus, ada juga kan kegiatan organisasi dan juga laboratorium yang jadi tempat mahasiswa untuk mengasah skill. Nah, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut pengalaman mereka di organisasi dan juga lab nih Sobat Obsesi. Oke, kita lanjut ke outline pembahasan yang keempat ya, ada organisasi dan lab. Tadi kan organisasi udah dibahas nih. Nah, sekarang langsung lanjut aja ke pembahasan lab-labnya. Boleh dijelasin nggak sih ada lab apa aja di Departemen Sistem Informasi? Mulai dari Sistem Informasi sama Inovasi Digital, ada apa aja? Oke, karena di sini basicnya Sisfor lebih berdiri dulu dibanding Indik ya. Jadi otomatis kan lab-labnya Indik itu akan mengikuti Sisfor ya. Sisfor itu ada 5 lab teman-teman. Ada lab pertama itu lab SE, System Enterprise, itu buat ilmu-ilmu yang proses bisnis, industri segala macam lainnya. Karena basicnya itu Sisfor itu gabungan dari informatika, industri dan juga sedikit menbis gitu teman-teman. Itu kenapa kita juga ada lab buat mendistribusikan ilmu terkait proses bisnis kayak gitu. Kedua ada lab RDIB, rekayasa data intelligent bisnis, itu lab data scientist segala macam lainnya. Ada DDI, analitika diseminasi data informasi, lalu juga ada IT, infrastruktur keamanan teknologi informasi, dan juga ada MSI, manajemen sistem informasi di situ. Nah, untuk saat ini aku ada di lab IT teman-teman yang berfokus buat cyber security, IoT dan juga tata kelola audit keamanan risiko segala macam lainnya gitu teman-teman. Oke. Kalau aku tadi kan sama ya labnya yang disebutin Mas Wajah itu 5 karena kebetulan dosen inovasi digital itu dominan dari lab MSI. Jadi kebetulan ya sekarang tuh aku lagi milih lab, baru ngisi G-form lah. Ini antara 5 lab ini aku pilih mana. Kebetulan kalau aku ya tertarik itu di yang tadi Mas Fazli bilang IKTI, itu proyeknya judul proyeknya Pak Izzat, itu lumayan menarik. Nah tapi karena banyak pengaruh dari lab MSI ya, manajemen sistem informasi itu, jadi aku agak goyah nih, aku belum submit G-formnya karena aku bingung nih pertimbangannya. Aku sih paling dari aku itu aja gitu. Oke. Nah, tadi kan Masnya kan tadi jelasin kalau misalnya kalau untuk Mas Syamil itu di bagian lab IKTI dan juga udah ada ide. Kalau Mas Fazli itu bilangin cuman di lab IKTI. Boleh nggak sih di-spill kenapa sih tertariknya itu di lab IKTI dan
kira-kira kalau dari Mas Fazle dan juga Mas Syamil itu kan tadi kan Mas Syamil kan ngejelasin kalau misalnya ada tertarik dengan judul yang diberikan kan. Nah, mungkin bisa dijelasin dong itu apa sih idenya itu? Oh, oke. Kalau aku lihat ya penelitian Pak Izzat itu mungkin karena kebetulan aku mendalami kebetulan ya sinkron lah istilahnya. Mungkin aku lebih ke ini sih. Aku kan seorang trader. Kadang psikologi itu sangat berpengaruh dan kadang gangguan psikologi juga. Kadang ya lihat porto merah, aduh itu lumayan ini. Nah, abis itu aku lihat aku lupa judulnya apa, tapi intinya judul penelitian Pak Izzat ini bisa mengobservasi psikologi manusia. Nah, aku pikir bisa disinkronkan dengan psikologiku yang kadang terganggu karena trading itu gitu kalau aku. Kalau Mas Fazle? Kalau aku kan sekarang aku udah semester 7 ya teman-teman ya, udah ngambil TA, tugas akhir. Jadi aku tuh kenapa milih itu yang pertama karena sebenarnya aku tuh awalnya tuh suka ilmu SE tadi ya, udah aku mention matkul-matkul yang aku suka itu matkul yang SE banget, kayak sistem enterprise, manajemen proses bisnis dan juga hubungan pasok pelanggan. Tapi karena aku ngerasa di situ dosen yang aku mau itu udah penuh dan aku nggak kenal sama dosen-dosen lain, jadi aku akhirnya gambling gitu ya buat nyari lab lain gitu. Dan aku juga suka data, tapi aku ngerasa data tuh aku nggak punya kemampuan menonjol di situ. Dari segi portofolio pun juga aku nggak punya terlalu banyak yang bisa aku bangun dari data analis segala macam lainnya. Dan aku ngerasa portofolio aku tuh lebih fokus di organisasi manajerial segala macam. Jadi aku akhirnya ambil ke IKTI tapi bagian yang teori, yaitu tadi aku bilang tata kelola governance. Kalau kita sebut sekarang tuh bidang itu ada GRC teman-teman, governance, risk and compliance. Jadi aku fokus ke tata kelola audit organisasi bagian keamanannya gitu. Kenapa aku suka ke situ? Soalnya pertama aku punya skill organisasi yang aku jadikan portofolio keunggulanku di situ, dan juga kedua adalah saat ini tuh lulusan Eskom Sispor itu yang kesana tuh sedikit teman-teman, karena baru tahu kalau kita tuh bisa kesana. Aku dapat insight dari alumni kayak banyak nih yang Sispor yang sekarang transisi dari data analis segala macam ke situ, karena kerja itu lebih kerasa organisasi banget gitu ya. Karena kita nggak audit, kita berhubungan sama banyak orang gitu segala macam lainnya. Kita tahu SOP, prosedur segala macam, standar keamanan gitu. Dan di situ aku ngerasa kayak cocok banget, dan ya udah akhirnya aku terjun ke situ. Yang bener-bener kayak ninggalin dunia SE ku dan aku fokus ke situ. Dan juga yang terakhir adalah Dikti itu lab yang paling loyal sih teman-teman. Sebenarnya lab lain itu juga loyal, cuma Dikti itu kebetulan aku deket sama dosen-dosennya tadi yang disebutin Pak Izzat, lainnya juga kalabnya Pak Bambang. Itu fasilitasnya banyak banget. Kita punya mesin 3D printing, punya mesin simulator buat game, karena kita juga IoT teman-teman ya. Game driving simulator, karena kita kemarin anak S3 IKT itu ada yang TA-nya tuh bikin simulasi SIM gitu, Badi Polri. Juga ada berbagai macam banyak fasilitas lainnya gitu ya teman-teman. Yang terpenting juga lab itu bisa sampai malam. Keren. Gitu. Jadi itu kenapa aku akhirnya ke IKT, karena ya udah kan mahasiswa akhir kan ngapain kalau nggak ke lab gitu ya. Kayak gitu. Betul. Keren. Gila, keren banget. Itu kayak pengetahuan baru buat kita juga tentang lab-lab ya. Oke, sebelum kita mengakhiri obrolan ini, kita masuk ke outline pembahasan yang kelima Mas, yaitu mengenai harapan dan juga refleksi diri. Jadi mungkin dari Mas Fazle sama Mas Syamil nih, ada nggak sih tips and trick buat penonton-penonton Sobat Obsesi yang lagi nonton? Mungkin di bidang kekuliahannya itu harus kayak ada tips and tricknya nggak gitu? Mulai dari siapa dulu? Gue dulu nih. Iya, pas dulu. Sebenarnya kalau refleksi ya, karena aku tadi sempat mention di awal aku ngasih standar harapan yang paling rendah banget, serendah mungkin di Sispor, dan juga aku ngerasa masih clueless di Sispor. Akhirnya aku banyak cobain hal baru gitu ya, sama kuliah di awal-awal tahun pertama kuliah aku, ekspor banyak hal segala macam. Akhirnya aku lebih bisa dibilang tuh punya start yang lebih lambat dibanding teman-temanku gitu. Karena aku masih, ibaratnya teman-temanku tuh udah settle di sini segala macam. Aku tuh masih blunder cari mana yang aku suka gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak agak ketinggalan, itu yang pertama. Dan juga waktu yang aku punya buat fokus tuh jadi sedikit, itu sih. Karena aku terlalu banyak fokus di luar, ketika aku fokus di jurusanku tahun kedua, tahun ketiga itu kayak waktunya kurang. Jadi itu refleksi dari aku, sehingga harapanku tuh lebih ke kayak kalau aku bisa perbaiki ya, aku bakal langsung apa ya, mungkin, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir kita kan juga kuliah ini kan masa kita eksperimen teman-teman ya. Kita tahu banyak hal yang kita bisa coba tanpa takut gagal segala macem. Karena kalau udah kerja udah nggak bisa eksperimen lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada penyesalan juga, tapi lebih ke aku ingin bisa maksimalin potensi diriku di Sispor gitu loh. Karena ya habisnya aku lulus, jadi bakal ke dunia kerja yang mungkin lebih pressure lagi, yang lebih menantang gitu. Jadi
aku rasa semoga harapanku bekal-bekal aku kayak sama di siswa ini baik dari akademis maupun akademis itu bisa berguna gitu. Kalau refleksiku itu mungkin nggak beda jauh sama Mas Fazli ya. Karena dulu awal-awal itu aku coba segala apa ya, nggak segala hal yang aneh-aneh sih. Maksudnya banyak hal lah, organisasi ini aku ikutin, terus kepanitiaan ini aku ikutin. Habis itu aku juga coba dagang, aku coba pokoknya semua ya. Karena dulu masih awal-awal dan kurang terfokus. Nah, begitu berjalannya waktu makin lama aku makin eliminasi yang sekiranya bukan passionku lah. Ini buang, aku kurangin organisasiku dikit aja karena aku emang mau fokus di ya itu tadi ya investasi. Nah terus aku udah mulai lihat nih aku arahnya kemana nih. Wah ternyata aku jago ini bukan jago sih, maksudnya tertarik di bidang investasi. Nah ya udah aku sikat langsung gitu terus. Nah habis itu untuk tips and triknya ya, bener kata Mas Fazli tadi emang masa kuliah kita ini masa-masa eksperimen, tapi kalau bisa sesuaikan kegiatan yang kita lakukan dengan passion kita, jangan ikut-ikut karena FOMO gitu. Salah catat. Oke, nah seru banget ya tadi obrolan kita hari ini. Mungkin terima kasih banyak ya untuk Mas Fazli dan juga Mas Syamil, banyak banget nih insight yang kita dapat nih. Oke. Baik dari cerita awal, seperti kayak pengalaman di kelas dan juga kehidupan luar kelas hingga organisasi dan harapan mereka ke depan nih. Oke nih, sebelum kita penutupan akhirnya, mungkin boleh nggak sih kita nanya sedikit nih? Mungkin agak out of topic juga nggak sih kita? Ini agak out of topic Sobat Obsesi. Mungkin boleh nggak sih Mas di-spill skincare dari Mas Fadli dan juga Mas Syamil itu apa sih? Kan kita kan ya realistis ya gak sih Sobat Obsesi kalau misalnya kita tuh kayak butuh perawatan diri. Kalau dari Mas Fadli gimana? Ini kocak yang pertanyaannya luar skrip banget ini. Ini nggak ada ini. Titipan Mas. Ini titipan Mas. Ini tapi kan Syamil harus yang tanyain bukan gua. Loh Mas Fazli aja. Loh Mas Fadli juga dong. Mas Fazli dulu. Nah, lu dulu. Jujur ya, kalau gue sendiri ini sebenarnya nggak pakai skincare. Aduh, Tapi budu. cuci muka tetap. Lu bilang aduh, budu gua pantengin. Loh, air pasti lah ya. Aku nggak jorok-jorok banget. Aku nggak gitu aware lah sama skinku. Yang penting nggak apa. Yang penting nggak kanker lah. Yang penting nggak kanker, ireng, gaskan nggak apa-apa. Jadi aku cuman ya cuci muka. Botolnya itu putih, tutupnya hitam, nggak tahu mereknya apa. Apa tuh? Aduh kurang tahu ya. Tulisannya warna hitam, nggak tahu Bepom, nggak tahu apa. Pokoknya gue pakai. Kayak itu produk Korea deh. Nggak tahu ya, mau Korea. Kok lu mau bisa apa. beli tapi nggak tahu mereknya apa? Itu dikirimin nyokap mas. Tiba-tiba kok banyak, tapi kan nggak pakai ya udahlah. Mas Oke, Fazli Mas ada Fadli, nggak? Mas Fadli. Kalau aku simple aja sih sebenarnya sih. Tahu Kaf kan ya udah aku pakai Kaf. Oh iya tahu. Oh, produk Paragon ya. Iya, soalnya kayak ya udah yang ada di Indomaret gitu ya ada lengkap ya. Ada harganya juga nggak terlalu aneh-aneh banget dan juga Paragon itu kan terpercaya teman-teman ya. Aku riset dulu perusahaannya maksudnya kan gitu. Semoga Paragon kalau lihat ini bisa hire aku nih ya. Paragon ya tolong nih udah promosi nih. Ya, aku pakai Kaf teman-teman mulai dari cuci mukanya sih sama sunscreennya pakai Kaf gitu. Lagi. Mas nggak pakai sunscreen gitu-gitu? Waduh, aku menganggap sunscreen itu mitos ya. Kecuali pas lagi naik gunung itu baru berasa ya, muka gosong. Kebetulan aku ini belang banget ya, karena emang ya biasa lah, ini udah ireng. Karena hidup di Surabaya nggak pakai sunscreen. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gila. Oke, seru banget. Oke, mungkin kita udah sampai di penghujung acara. Jadi sekian. Lagi kita mau ngucapin makasih banyak buat Mas Fazli sama Mas Syamil yang udah meluangkan waktunya buat ngobrol santai bareng kita. Nah, untuk teman-teman jangan lupa juga dengarkan podcast Obsesi lainnya melalui YouTube layar HMSI dan Spotify di intip.in/podcast-HMSI. Jangan lupa juga buat follow sosmed kita di Instagram yaitu @HMSI_ITS. Untuk Twitter itu @HMSI_ITS atau bisa langsung semuanya di linktree/HMSI_ITS. Tunggu dulu Rafli, mungkin Mas Fazli sama Mas Syamil boleh promosiin IG-nya atau IG bisnisnya Iya, siapa tahu juga. bisa nih Sobat Obsesi tuh mau reach out masnya. Oke, Iya. sikat mas. IG ku @MFAZMS. Dah. Wih. Syamil? Oke, Mas Syamil. Kalau aku namaku tapi dikasih underscore ya Syamil_Rizky. Nah itu namaku sama IG jualanku itu adalah Nusafis teman-teman. Oke, jangan lupa di follow teman-teman. Jangan lupa di-follow teman-teman. Oke, mungkin karena kita udah di penghujung sesi acara obrolan kita ini, mungkin ada nggak sih kita bisa tutup juga nggak sih Nat? Boleh. Karena juga mungkin Mas Fazli sama Mas Syamil ada keperluan juga selanjutnya.
Oke, mungkin sekian dari kami dan perkenalan terakhirnya itu adalah kami dari aku Rafli Faizal Atari. Dan aku Sylvia Nadia Maharani. Sampai jumpa di episode obsesi selanjutnya. Terima kasih semuanya.